Halo semuanya, hari ini kita akan belajar mengenai struktur dan kebahasaan teks anekdot bersama saya, Ima Wahyuningsih. Oke, langsung saja kita membahas yang pertama yaitu struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot terdiri atas abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Struktur teks anekdot yang pertama yaitu abstraksi. Abstraksi merupakan pendahuluan yang menyatakan latar belakang atau gambaran umum tentang isi suatu teks. Selanjutnya, orientasi. Orientasi merupakan bagian cerita yang mengarah pada terjadinya suatu krisis, konflik, atau peristiwa utama. Lalu digarisbawahi, bagian inilah yang menjadi penyebab timbulnya krisis. Krisis atau kompilasi merupakan bagian dari inti peristiwa suatu anekdot. Pada bagian krisis itulah terdapat kekonyolan yang menggelitik dan mengundang tawa. Reaksi merupakan tanggapan atau respon atas krisis yang dinyatakan sebelumnya. Reaksi yang dimaksud dapat berupa sikap mencela atau menertawakan. Koda merupakan penutup atau simpulan pertanda berakhirnya cerita. Di dalamnya dapat berupa persetujuan, komentar, ataupun penjelas atas maksud dari cerita yang dipaparkan sebelumnya. Seperti juga teks lainnya, anekdot memiliki fitur kebahasaan yang khas, yaitu pertama, menggunakan kalimat retoris. Yang kedua, menggunakan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu seperti kemudian, akhirnya, dan lalu. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aksi seperti menulis, membaca, berjalan, dan sebagainya. Kemudian menggunakan kalimat perintah, dan yang terakhir menggunakan kalimat. Nah, coba kita perhatikan contoh teks anekdot berjudul Kisah Pengadilan Tindak Korupsi ini. Apakah kalian tahu struktur kebahasaan apa saja yang ada pada teks ini? Mari kita diskusikan bersama-sama. Berikut ini hasil analisis kaidah kebahasaan teks anekdot tindak pidana korupsi. Yang pertama, kalimat retoris berupa pertanyaan, apakah benar bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Kemudian penggunaan konjungsi berupa kata akhirnya, kata kerja aksi berupa menatap dan mendengar, kemudian kalimat perintah dan kalimat setuju. Demikian pembelajaran mengenai struktur dan kebahasaan teks anekdot. Selamat belajar!